Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 di sini akan menjelaskan terkait intisari dalam artikel yang telah kami dapat. Baiklah, kami beranggotakan yang pertama saya sendiri Muhammad Alfito, Dina Alfitriah, Rizka Anissa, dan Rasyiratul Amini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa terkait artikel dari intisari artikel yang kami dapat. Yang pertama, judul penelitiannya yaitu pemanfaatan potensi lokal Jombang berupa bunga pacar air sebagai indikator alami. Bulan dan tahun terbitnya Desember 2020. Masalah awal penelitian, ingin melakukan penelitian tersebut, terdapat masalah di SMA yaitu jarangnya penggunaan indikator pada tingkat SMA. Padahal indikator alami sangat diperlukan dalam menunjang pembelajaran asam basa di tingkat SMA. Metodologi penelitian. Jenis penelitian. Penelitian dengan survei laboratorium. Populasi bunga pacar air memiliki warna yaitu merah, ungu, pink, orange, dan putih. Sampel bunga pacar air berwarna merah dan ungu. Teknik pengambilan data dan analisis. Teknik pengambilan data, observasi langsung di lapangan. Teknik analisis data, dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian, hasil menunjukkan di dalam larutan asam dan basa menunjukkan bahwa ekstrak bunga pacar air merah dan ungu memiliki efektivitas yang sama sebagai indikator alami. Kertas indikator ekstrak bunga pacar air merah dan ungu berbahan dasar kertas HPS dan kertas saring memberikan hasil yang sama. Yang kedua, jenis penelitian pengembangan modul ikatan kimia dan bentuk molekul berorientasi Nature of Science untuk menumbuhkan literasi siswa. Sains siswa. Bulan dan tahun terbit yaitu Desember 2018. Masalahnya, terdapat masalah yaitu rendahnya literasi sains siswa, sementara pada K13 siswa dituntut untuk memiliki kemampuan tersebut. Sehingga guru diharuskan untuk memikirkan cara apa yang sesuai untuk meningkatkan kemampuan tersebut. Metodologi penelitiannya, yang pertama jenis penelitian. Penelitian Research Development. Populasinya dosen ahli materi, dosen ahli desain produk, guru mata pelajaran kimia, SMA Islam Al-Azhar NW Kayangan, dan siswa kelas 12 MIA SMA Islam Al-Azhar NW Kayangan. Sampel 2 validator ahli, 1 validator praktisi, dan 10 siswa respondentes. Teknik. Yang pertama, teknik pengambilan data. Validasi modul angket respon siswa, lembar dokumen kurikulum, lembar penuntun wawancara guru, dan analisis NOS terhadap bahan ajar. Teknik yang kedua, teknik analisis data. Perhitungan rumus presentasi data angket. Hasil penelitian. Hasil menunjukkan presentase rata-rata 92,67% dengan kategori kelayakan materi sangat baik. Yang kedua, hasil menunjukkan presentasi 83,34% dengan kategori desain produk sangat baik. Yang ketiga, hasil menunjukkan presentasi 76% dengan kategori kepraktisan baik. Yang keempat, rata-rata respon siswa terhadap prototipe modul adalah 85,1% dengan kategori sangat baik, menunjukkan bahwa modul yang dikembangkan layak untuk dilanjuti ke fase uji coba skalar. Yang ketiga, judul penelitian korelasi keterampilan proses sains dengan hasil belajar mahasiswa pada praktikum kinetika reaksi. Bulan dan tahun terbitnya Juni 2019. Masalah, terdapat masalah yaitu keterampilan proses sains mahasiswa tidak berkembang, padahal keterampilan proses sains tersebut dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Metodologi penelitian. Jenis penelitian, penelitian korelasional. Populasi mahasiswa semester 2 genap yang
Damkan Kimia Dasar 2 Universitas Mataram. Sampel 138 mahasiswa peserta praktikum Kimia Dasar 2. Teknik yang pertama, teknik pengambilan data observasi lapangan, yaitu berupa instrumen keterampilan proses sains dan tes hasil belajar yang diperoleh pada saat respon akhir praktikum dengan menggunakan soal uraian. Yang kedua, teknik analisis data, analisis korelasi product moments. Hasil penelitiannya, hasil menunjukkan bahwa korelasi keterampilan proses sains dengan hasil belajar siswa pada praktikum kimia dasar 2 atau kinetika reaksi yang dibuktikan oleh nilai R hitung 0,1343 lebih besar R tabel dengan 0,1676 dengan taraf signifikan 5%. Jurnal yang keempat dengan judul Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah Hidrokarbon Siswa Melalui Model SAFI disertai Media Puzzle, diterbitkan pada bulan Juni tahun 2020. Masalah yang terdapat yaitu kemampuan pemecahan masalah 3 aspek materi hidrokarbon siswa masih sangat lemah. Oleh karena itu, guru dituntut agar dapat menyajikan ketiga aspek tersebut ke dalam pembelajaran sehingga siswa dapat memahami materi hidrokarbon secara utuh. Jenis penelitian yang dipakai yaitu penelitian pre-eksperimental dengan populasi siswa SMAN 7 Mataram dengan sampel siswa kelas 11 IPA. Teknik pengambilan data yang dipakai yaitu pre-test dan post-test. Teknik analisis data yang digunakan yaitu tes analisis N-gain untuk mengetahui peningkatan kemampuan pemecahan masalah hidrokarbon siswa. Hasil yang didapatkan yaitu tingkat N-gain berada di kisaran 0,33 dengan kategori sedang yang membuktikan adanya peningkatan kemampuan pemecahan masalah siswa setelah dibelajarkan model SAFI disertai media puzzle. Kemampuan pemecahan masalah hidrokarbon siswa dapat meningkat melalui penerapan model pembelajaran SAFI disertai media puzzle. Yang kelima dengan judul Efektivitas Penerapan Strategi Everyone is a Teacher Here untuk peningkatan prestasi siswa kelas 8A SMPN 1 Gunung Sari pada mata pelajaran IPA. Diterbitkan pada bulan Juni tahun 2018. Masalah yang terdapat yaitu prestasi belajar IPA yang dicapai siswa masih rendah, sehingga nilai dari siswa tersebut tidak mencukupi nilai KKM yang diterapkan. Jenis penelitian yaitu penelitian pre-eksperimental dengan populasi siswa kelas 8A SMP Negeri 1 Gunung Sari dengan sampel yaitu siswa sebanyak 32 siswa di mana terdiri dari 16 siswa perempuan dan 16 siswa laki-laki. Teknik pengambilan data yaitu dengan catatan lapangan, kuesioner, dan dokumentasi wawancara. Teknik analisis data yaitu dengan analisis kualitatif dan kuantitatif. Hasil yang diperoleh yaitu data hasil belajar ketuntasan klasikal siswa dari data peningkatan prestasi belajar siswa melalui N-gain. Pada siklus 1, jumlah siswa yang mencapai tuntas sebanyak 19 orang dan belum tuntas sebanyak 13 orang sehingga prosentase ketuntasan klasikal mencapai 59,38%, lebih rendah dari 85% dengan nilai rata-rata yaitu 70,48. Pada siklus yang kedua, nilai rata-rata 77,27 dengan jumlah siswa yang telah tuntas sebanyak 28 orang, yang belum tuntas sebanyak 4 orang, sehingga mencapai ketuntasan klasikal yaitu sebesar 87,5%. Hasil pengolahan data dengan uji N-gain mencapai 0,23 dengan kriteria kategori sedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasyidatul Amini dengan NIM 11910722994 akan menjelaskan hasil dari jurnal yang kami dapatkan, yaitu judul jurnalnya adalah Deskripsi Perkembangan Keterampilan Dasar Kerja Laboratorium Kimia Siswa SMA Negeri 1 Singaraja, yang tahun terbitnya adalah Juni 2018. Masalah awal yang membuat peneliti ingin melakukan penelitian ini adalah
Terdapat masalah yaitu aktivitas kerja laboratorium lebih menonjolkan keterampilan psikomotorik, namun pada praktikum tidak hanya dapat meningkatkan aspek psikomotorik siswa, tetapi juga aspek kognitif dan aspek efektif. Adapun jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif. Populasinya adalah siswa SMA Negeri 1 Singaraja dan sampelnya seluruh siswa kelas 10, 11 IPA, dan 12 IPA. Teknik pengambilan datanya adalah dengan metode observasi. Adapun teknik analisis data adalah dianalisis dengan melihat rata-rata atau mean keterampilan per sub aspek keterampilan dasar setiap kali melakukan praktikum. Hasil penelitian ini menyajikan perkembangan keterampilan dasar kerja laboratorium per subjek untuk setiap keterampilan dasar. Setiap keterampilan dasar, perkembangan subaspek keterampilan disajikan untuk setiap keterampilan dasar pada masing-masing jenjang siswa kelas 10, 11, dan 12. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh data keterampilan yang teramati di kelas 10 dan kelas 11, yaitu observasi, klasifikasi, komunikasi, meramalkan, inferensi, keselamatan kerja, penggunaan alat, serta mengambil dan menggunakan bahan. Judul selanjutnya adalah pengembangan media pembelajaran kimia berbasis Android untuk penumbuhan literasi sains siswa pada materi reaksi redoks dan elektrokimia. Tahun terbitnya adalah Desember 2017. Terdapat masalah yaitu siswa kesulitan dalam mempelajari ilmu kimia karena aspek ilmu kimia yang bersifat makroskopik dan simbolik. Adapun jenis penelitian ini adalah jenis penelitian pengembangan atau Research and Development R&D. Populasinya adalah siswa SMA Negeri 1 Labu Api dan sampelnya adalah 2 orang validasi ahli dan 2 orang validasi praktisi, 10 orang mahasiswa dan 12 orang siswa. Teknik pengambilan datanya adalah dengan kuesioner validasi isi dan desain, kuesioner respon praktisi dan mahasiswa, dan tes literasi sains. Teknik analisis datanya adalah dianalisis dengan elegibilitas, persenega, dan kategori uji N-gain. Adapun hasil penelitiannya adalah pengembangan media pembelajaran kimia berbasis Android ini hanya terbatas pada uji efektivitas penggunaan media pembelajaran kimia berbasis Android terhadap pertumbuhan literasi sains siswa pada skala kecil. Media pembelajaran kimia berbasis Android untuk menumbuhkan literasi sains siswa pada materi reaksi redoks dan elektrokimia dapat digunakan untuk menunjang kegiatan belajar siswa. Judul selanjutnya adalah pembelajaran inquiry terbimbing berbantuan simulasi komputer terhadap hasil belajar materi kesetimbangan kimia. Tahun terbitnya adalah Desember 2017. Masalah awalnya adalah kesulitan mahasiswa dalam memahami konsep-konsep dasar kimia yang sebagian besar merupakan konsep abstrak. Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen semu. Populasinya mahasiswa program studi kimia IKIP Kimia Mataram. Teknik pengambilan datanya adalah dengan instrumen tes dan tes esai dengan validasi konten masing-masing 80,6% dan 91,7%. Teknik analisis data adalah analisis data menggunakan uji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar siswa kelas kurang tuntas dalam menggunakan simulasi komputer lebih tinggi daripada kelas inquiry terbimbing tanpa simulasi komputer. Hasil belajar siswa yang lebih tinggi di kelas inquiry
terbimbing menggunakan simulasi komputer lebih tinggi daripada kelas inquiry terbimbing tanpa simulasi. Selanjutnya jurnal ke-9 dengan judul Jurnal Pengaruh Volume Minyak Sumbawa sebagai Antibakteri dalam Pembuatan Sabun Mandi Cair. Bulan dan tahunnya yaitu Desember 2020. Pada jurnal ini terdapat masalah, yaitu sabun mandi padat dapat berpotensi menjadi media penularan penyakit kulit dan tidak dianjurkan digunakan secara bersama-sama. Pada jurnal ini menggunakan jenis penelitian eksperimen di laboratorium dengan memvariasikan volume minyak sumbawa. Populasinya yaitu pengaruh variasi volume minyak sumbawa terhadap sifat antibakteri dan pH sabun mandi cair. Sampelnya yaitu kualitas dari sabun mandi cair minyak sumbawa yang memiliki kandungan antibakteri dan memenuhi standar SNI, yaitu meliputi antibakteri dan pH. Teknik pengambilan data pada jurnal ini yaitu dengan pengujian antibakteri dan uji pH. Sedangkan teknik analisis datanya dengan menganalisis hasil uji laboratorium. Hasil penelitiannya yaitu berdasarkan temuannya dapat disimpulkan bahwa penambahan minyak sumbawa berpengaruh terhadap sifat antibakteri dan pH sabun mandi cair. Perbedaan volume minyak sumbawa berpengaruh terhadap kualitas sabun mandi cair minyak sumbawa yang dihasilkan serta memenuhi kandungan antibakteri dan memenuhi standar SNI, yaitu pada volume penambahan minyak sumbawa 15 ml dengan daya hambat bakteri rata-rata sebesar 19,5 sampai 22,3 mm, sangat kuat, dan derajat keasaman atau pH rata-rata sebesar 6,1. Jurnal ke-10 dengan judul Jurnal Pengembangan Bahan Ajar Ikatan Kimia Model Inquiry dengan Strategi Konflik Kognitif terhadap Kemampuan Berpikir Kritis. Bulan dan tahunnya yaitu Juni 2018. Pada jurnal ini terdapat masalah, yaitu ikatan kimia merupakan salah satu pokok bahasan yang dianggap sulit oleh mahasiswa karena memiliki konsep yang bersifat submikroskopik yang mempelajari tentang pembentukan ikatan suatu unsur. Jenis penelitiannya yaitu dengan rancangan model ADDIE. Populasinya yaitu mahasiswa semester 2 program studi pendidikan kimia FMIPA IKIP Mataram. Sampelnya 3 validator ahli, 1 validator praktisi, dan 10 mahasiswa. Teknik pengambilan datanya yaitu dengan data kuantitatif berupa hasil validasi ahli dan praktisi dihitung menggunakan rumus presentasi. Teknik analisis datanya yaitu dianalisis dengan menggunakan uji N-gen. Hasil penelitiannya yaitu yang pertama, bahan ajar dikatakan valid mengacu pada hasil penilaian validator ahli, isi atau materi dengan skor yang diperoleh sebesar 84% dan hasil penilaian validator ahli desain produk dengan skor yang diperoleh 88%. Hasil penilaian yang didapatkan menunjukkan bahan ajar ikatan kimia model inquiry dengan strategi konflik kognitif terhadap kemampuan berpikir kritis, mahasiswa dengan kualifikasi sangat baik dan tanpa perlu revisi atau valid. Yang kedua, bahan ajar dikatakan praktis, mengacu pada hasil penilaian validator praktisi atau pendidik dengan skor yang diperoleh sebesar 83% dan hasil penilaian oleh peserta didik dengan skor yang diperoleh sebesar 86%. Hasil penilaian yang didapatkan menunjukkan bahan ajar ikatan kimia model inquiry dengan strategi konflik kognitif terhadap kemampuan berpikir kritis mahasiswa dengan kualifikasi sangat baik dan tanpa perlu revisi atau valid. Modul dikatakan efektif mengacu pada hasil perhitungan uji N-gen yang menunjukkan adanya pertumbuhan berpikir kritis rata-rata dari 10 mahasiswa sebesar 0,6 dengan kriteria sedang.